3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Adi Wahyu yang kami hormati. Kami dari kelompok Head Station ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai bagian dari penilaian ujian tengah semester. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dendi Anugrah Rabi dengan NPM 34. Lalu di sini ada Fajri Dewa Syabana dengan NPM 43. Lalu ada Dafaya Sarahmat dengan NPM 32. Setelah itu ada Muhammad Ihsan Setiawan dengan NPM 69. Dan terakhir ada Handra Putra Alma dengan NPM 52. Pertama-tama, di sini kami akan membahas entitasnya. Entitas yang kami buat yaitu ada 4 tabel. Yang pertama ada tabel penyewa dengan atribut ID penyewa, nama penyewa, alamat, dan nomor telepon. Setelah itu ada tabel sewa barang dengan atribut ID sewa barang, ID penyewa, tanggal sewa, dan tanggal pengembalian. Setelah itu ada ID barang, ada nama barang, ada stok barang, ada harga sewa barang, jumlah barang, dan ID kategori barang. Tabel ketiga ada kategori barang. Atributnya ada di ID kategori barang, ada jenis kategori, ada kapasitas barang. Tabel keempat ada status barang. ID atributnya ada status barang, ID penyewa, ID sewa barang. Dan tabel terakhir yaitu atributnya terdapat ID transaksi, ada metode transaksi, ada total transaksi, ada ID penyewa, dan status barang. Lalu setelah itu untuk bagian newscast akan dijelaskan oleh Fajri Dewa Syabana. Oke. Selanjutnya di sini kita ada use case diagramnya dengan 2 aktor. Aktor pertama ada penyewa dan aktor kedua ada admin. Yang dimana aktor penyewa dengan aktor admin itu sama-sama bisa login. Dan untuk penyewa hanya bisa untuk mengakses, melihat daftar barang, sewa barang, melakukan transaksi, sama melihat histori sewa barang. Terus untuk admin itu bisa mengelola data penyewa, mengelola data barang, mengelola data transaksi, dan membuat laporan sewa. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ican. Oke, di sini ada PRD. Mana yang pertama itu ada penyewa, jadi satu penyewa itu bisa melakukan banyak sewa barang. Nah, habis itu dari banyaknya sewa barang bisa mengecek satu status barang. Terus eh, banyaknya status barang ini memiliki satu barang, lalu satu barangnya ini memiliki kategori barang. Terus dari status barangnya tadi bisa melakukan transaksi. Terus setiap satu penyewa bisa melakukan banyak transaksi. Oke, lanjut. Fadri, mohon dilanjut. Baik. Oke, selanjutnya ini ada kelas diagram. Dia ada 6 kelas. Yang pertamanya ada penyewa, sewa barang, status barang, barang, kategori barang, transaksi. Untuk penyewa dia atributnya ada ID penyewa, tipe data varchar, nama penyewa, tipe data varchar, alamat, tipe data varchar, nomor telepon, tipe data varchar. Dengan metode data penyewa dan info penyewa. Dia terhubung ke sewa barang dan transaksi. Selanjutnya sewa barang itu atributnya ada ID sewa barang, tipe data varchar, tanggal sewa, tanggal pengembalian, ID penyewa, dan metodenya data sewa barang sama info sewa barang. Sewa barang ini terhubung ke status barang. Selanjutnya status barang, atributnya status barang, ID barang, dan ID sewa barang. Dengan metode update status barang, info status barang. Terhubung ke transaksi. Transaksi atributnya ada ID transaksi, total transaksi, metode transaksi, ID penyewa, status barang, dengan metode data transaksi, info transaksi. Selanjutnya dari status barang tadi terhubung ke barang.
barang, atributnya ID barang, nama barang, stok barang, harga sewa barang, jumlah barang, ID kategori barang, dengan metode data barang dan info barang. Dan kelas barang ini terhubung dengan kelas kategori barang, dengan atribut ID kategori barang, jenis kategori, kapasitas barang, dengan metode data kategori barang, dan info kategori barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dava. Baik, jadi ini adalah contoh mockup yang kita rencanakan. Oke, di bagian pertama kita ada menu loginnya itu menu login dari web itu sendiri, yaitu di situ ada username atau email yang kita udah buat dan passwordnya. Lalu ada jika lupa password, kita juga ada fiturnya juga. Lalu kita juga bisa login menggunakan Google jika ingin membuat akun Higgstation. Nah, kita juga bisa untuk membuat akunnya itu. Nah, next. Lalu setelah login muncul halaman utama dari web kita itu sendiri. Nah, yang pertama kita menampilkan barang-barang yang tersedia yang untuk bisa disewa. Lalu next ya. Nah, di sini ada about us dari web kita itu sendiri, dan di bawahnya ada alasan customer untuk meminjam barang-barang di kita, yaitu pertama terpercaya, kedua layanan cepat, dan yang terakhir ada mudah dan terbaik. Lalu di footernya itu kita sendiri ada mempunyai beberapa sosial media, yaitu ada Instagram, ada WhatsApp, ada Facebook, dan ada Twitter. Dan metode pembayaran yang tersedia di web kita itu ada OVO, ada BCA, ada Bank BRI, ada Dana, ada BNI, dan metode pengiriman yang kita pakai itu ada JNT dan masih cepat. Oke, sekarang kita masuk ke menu keranjang. Jadi misalkan kita sudah memilih barang-barang yang ingin kita sewa, itu muncul terdapat produk yang kita sewa, terus ada harga per harinya, dan ada quantity yang berapa banyak yang barang yang kita sewa, dan ada berapa hari yang kita ingin sewa, dan berikut ada total dari masing-masing barang. Lalu di bawahnya ada total belanjaan yang udah kita total, itu ada subtotalnya, ada shippingnya, terus ada payment methodnya. Lalu selanjutnya kita check out, dan jika muncul notifikasi seperti ini berarti sudah selesai transaksi yang kita buat. Jika sudah transaksi itu sudah berhasil dan kita ingin melihat barang yang sudah kita pesan, itu ada menu item history. Nah, next ya. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada sequence diagram. Yang pertama di sini sequence diagram untuk aktor. Di sini aktor penyewa bisa melakukan login. Pertama-tama penyewa mengakses halaman login. Setelah mengakses halaman login, penyewa bisa menginput username dan password ke sistem. Lalu sistem nanti akan menginsert data penyewa ke dalam database
dan database melakukan validasi ke sistem. Dan jika validasi itu dibenarkan oleh sistem, maka login sukses dan database memberikan hasil ke sistem, lalu sistem memberikan tampilan ke dashboard. Lalu jika gagal loginnya, maka sistem akan mengirimkan login gagal ke sistem sendiri, lalu mengirimkan pesan login gagal ke penyewa. Lalu bawahnya, jika memang si penyewa tidak mempunyai akun, maka penyewa bisa mengakses halaman registrasi, lalu melakukan input username dan password, lalu setelah itu dari halaman registrasi maksudnya, masuk ke sistem untuk sistem menginput username dan password. Lalu sistem menginsert data penyewa ke dalam database, lalu database mengirimkan data penyewa tersimpan, lalu penyewa diarahkan untuk melakukan verifikasi dan akses ulang halaman login. Lalu selanjutnya dia akan mengakses halaman login ulang. Lalu di kanannya, di sini ada sequence diagram halaman melihat daftar barang. Di sini alurnya penyewa mengakses halaman melihat daftar barang, lalu penyewa melihat daftar barang ke sistem, lalu sistem mengambil data barang ke database, lalu dari database melakukan pesan atau melakukan validasi ke dalam sistem. Jika validasi ke dalam sistem benarkan, maka database juga mengirimkan data barang dikirim ke sistem, dan sistem menampilkan daftar barang ke penyewa. Lalu selanjutnya, selanjutnya di sini ada sequence diagram halaman sewa barang. Di sini penyewa mengakses halaman sewa barang, lalu penyewa melakukan memilih barang sewa ke sistem dan menginput barang sewa ke sistem, lalu sistem membaca tersebut dan meng-add data sewa ke dalam database. Lalu dari database melakukan validasi ke sistem. Jika dibenarkan, data sewa akan dikirimkan dari database dan sistem menampilkan barang yang ingin disewa dan menampilkan total harga yang ingin dibayarkan. Lalu di sini di kanan ada halaman transaksi, sequence halaman transaksi. Jadi di sini alurnya penyewa mengakses halaman transaksi, lalu penyewa melakukan transaksi ke sistem. Penyewa juga memilih metode atau via pembayaran ke sistem, dan sistem membaca transaksi tersebut dan meng-add transaksi ke dalam proses transaksi. Lalu dalam proses transaksi itu, sistem menginsert transaksi ke database, lalu database mengirim validasi ke dalam proses transaksi. Jika gagal, maka notif gagal akan berputar di proses transaksi, dan proses transaksi mengirimkan pesan gagal menyimpan transaksi ke dalam sistem. Lalu jika benar pada proses transaksi mengirimkan notifikasi sukses ke dalam database, sehingga transaksi tersebut tersimpan di dalam database, dan database mengirimkan pesan transaksi tersimpan ke penyewa. Selanjutnya, halaman histori sewa barang. Penyewa mengakses halaman histori sewa barang, lalu penyewa melihat histori sewa barang ke sistem, dan sistem mengambil data histori dari database, dan database mengirimkan validasi, lalu database mengirimkan data histori dikirim, lalu sistem menampilkan histori sewa barang ke penyewa. Lalu di sampingnya adalah masuk sequence diagram aktor admin. Di sini admin bisa melakukan login pada halaman login. Alurnya seperti ini. Admin mengakses halaman login, lalu memasukkan input username dan password ke dalam sistem, lalu sistem menginsert data admin ke dalam database, lalu database mengirimkan validasi ke dalam sistem. Jika dibenarkan, login akan sukses ke dalam database, dan dari database hasilnya dikirim ke dalam sistem. Lalu sistem akan menampilkan dashboard keluar. Jika gagal, maka sistem akan mengirimkan login gagal ke dalam
ke dirinya sendiri lalu mengirimkan pesan login gagal ke admin. Selanjutnya di sini ada sequence diagram aktor admin halaman kelola data penyewa. Di sini admin mengakses halaman kelola data penyewa, lalu admin bisa melakukan CRUD atau create update delete, yaitu melakukan input kelola data penyewa ke dalam sistem kelola data penyewa, lalu sistem meng-add kelola data penyewa ke dalam proses kelola data penyewa, lalu dari proses tersebut menginsert kelola data ke dalam database. Lalu database melakukan validasi ke dalam proses. Jika gagal, maka notif gagal dikirimkan ke proses dan pesan dikirimkan ke dalam sistem gagal menyimpan data penyewa. Lalu jika sukses, maka jika sukses pada proses, maka notif sukses bakal masuk dalam database, lalu database mengirimkan pesan data penyewa tersimpan. Dan begitu juga alurnya pada edit kelola data penyewa, dan di bawahnya begitu juga dengan alur dari hapus kelola data penyewa. Oke, selanjutnya di kanannya ada halaman kelola data barang. Di sini admin mengakses halaman data barang, lalu admin menginput kelola data barang ke dalam sistem kelola data barang, lalu sistem meng-add kelola data barang ke proses, lalu proses menginsert database, lalu melakukan validasi pesan gagal, lalu notif gagal dikirimkan ke proses dirinya sendiri, lalu dari proses tersebut mengirimkan notif sukses ke dalam database. Lalu jika database sudah tersimpan, maka database mengirimkan pesan ke admin. Gitu juga pada edit kelola data barang dan hapus kelola data barang alur. Selanjutnya. Kita lagi ngapain? Selanjutnya masuk ke halaman kelola data transaksi. Di sini yang membedakan hanyalah admin setelah masuk ke halaman kelola data transaksi, admin menginput pelanggan, menginput jumlah barang, menginput total harga, dan menginput pembayaran. Lalu masuk ke dalam sistem add kelola data transaksi. Lalu masuk ke proses, dan dari proses menginsert ke dalam database. Alurnya sama seperti sequence kelola sebelumnya. Lalu lanjut kita ke sampingnya. Di sampingnya ada sequence halaman membuat laporan sewa. Di sini admin mengakses halaman membuat laporan sewa, lalu menginput membuat laporan sewa ke dalam database, ke dalam sistem. Lalu dari sistem meng-add membuat laporan sewa ke dalam proses. Lalu dari proses menginsert membuat laporan sewa ke dalam database. Lalu database mengirimkan validasi ke proses. Lalu jika gagal, notif gagal akan dikirimkan ke dalam proses itu sendiri dan mengirimkan pesan gagal data laporan ke sistem. Lalu jika benar, notif sukses akan dikirimkan dari proses ke dalam database. Lalu dari database mengirimkan pesan data tersimpan ke dalam admin. Oke, selanjutnya. Yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.